Kenalkan nama saya Sayuda Yunan dengan NIM 4342310079 dari program studi D4 Teknik Informatika Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan arsitektur natif untuk BusTix, yaitu platform pemesanan tiket bus antar kota nasional. Jadi rancangan ini tuh nantinya berfokus pada 4 kebutuhan utama. Yang pertama itu menghadapi lonjakan trafik pada musim liburan atau periode mudik. Yang kedua, menjaga agar satu kursi tidak terjual kepada lebih dari satu pelanggan. Yang ketiga, menangani gangguan layanan pembayaran tanpa menghasilkan transaksi ganda. Yang keempat, memastikan sistem dapat ditingkatkan kapasitasnya dan dipulihkan ketika sebagian komponen mengalami kegagalan. Untuk ruang lingkup pada sistem ini tuh dibatasi pada tiket bis antar kota untuk satu arah agar pembahasannya itu tetap fokus kepada CDN, autentifikasi stateless, konsistensi database, microservice, Docker, Kubernetes, resiliency pattern, dan AWS Well Architected Framework. Jadi kita mulai yang pertama untuk masalah bisnisnya. Untuk masalah utama pada sistem ini atau BusTix ini berasal dari karakter permintaan yang tidak stabil. Jadi pada hari biasa itu biasanya jumlah pengguna relatif terkendali, namun ketika terjadi musim mudik, liburan panjang atau promosi atau pembukaan jadwal baru, banyak pelanggan atau banyak pengguna dapat membuka aplikasi dan melakukan pencarian pada waktu yang hampir bersamaan. Nah, untuk masalah berikutnya itu adalah persaingan dalam memilih kursi. Jadi, dua pelanggan dapat melihat kursi yang sama sebagai tersedia, kemudian mencoba memesannya dalam selisih waktu yang sangat singkat, sehingga sistem harus memastikan hanya satu request yang berhasil. Dan untuk masalah yang lainnya adalah ketergantungan terhadap payment gateway. Jadi request pembayaran dapat mengalami timeout, tetapi transaksi mungkin sebenarnya sudah berhasil diproses oleh penyedia pembayaran. Jika aplikasi langsung membuat transaksi baru, maka pelanggan dapat menerima tagihan ganda. Karena itu, BusTix ini tidak cukup hanya memiliki sistem yang cepat, sistem juga harus mempunyai konsisten, aman, dapat memberi status transaksi yang jelas. Nah, untuk kebutuhan sistem, kebutuhan BusTix ini dibagi menjadi fungsional dan non-fungsional. Jadi secara fungsional itu pengguna harus dapat mencari rute dan jadwal, melihat dena kursi, login, melakukan reservasi, membuat pesanan, membayar dan menerima tiket QR, dan dapat melihat riwayat transaksi. Lalu, operator bus membutuhkan fungsi untuk mengelola rute, kendaraan, jadwal, harga, dan ketersediaan kursi. Tim operasional juga membutuhkan monitoring alarm. Lalu, tim operasional membutuhkan monitoring alarm dan audit transaksi. Pada kondisi puncak, biasanya sistem itu diasumsikan melayani sekitar 15.000 pengguna aktif bersamaan dan sekitar 2.000 request per detik. Sebagian besar request merupakan pencarian atau operasi baca. Jadi target availability-nya ditetapkan sebesar 99,9%. Dan target pemulihan menggunakan RTO itu maksimal 30 menit dan RPO maksimal 5 menit. Kursi yang ditahan selama 10 menit setelah waktu tersebut berakhir dan pembayaran belum terverifikasi, reservasi menjadi kadaluarsa dan kursi kembali tersedia. Jadi aturan terpentingnya adalah satu kursi pada satu jadwal hanya boleh mempunyai satu reservasi aktif atau satu pembelian yang sah. Selanjutnya langsung ke diagram arsitektur utama. Jadi di diagram ini menunjukkan alur utama arsitektur BusTix-nya. Jadi pengguna tuh dapat mengakses domain dari BusTix melalui Amazon Route 53. Lalu request kemudian masuk ke Amazon CloudFront yang dilindungi oleh AWS
WAF. Jadi nanti front end-nya itu statis seperti menggunakan seperti HTML, CSS, JavaScript, logo, icon, dan gambar bus disimpan pada bucket Amazon S3 yang bersifat privat. Lalu CodeFront mengirimkan konten tersebut melalui edge location agar pengguna tidak selalu mengambil file langsung dari origin. Untuk request dinamisnya menuju API, CodeFront meneruskannya ke application load balancer. Jadi, load balancer kemudian mendistribusikan request kepada microservice yang berjalan di Amazon guys. Dan nantinya data transaksi disimpan pada Amazon Aurora atau Postgre. Lalu Amazon Elasticsearch for Redis digunakan untuk mempercepat pencarian. Amazon SQS digunakan untuk proses asynchronous seperti penerbitan tiket dan pengiriman notifikasi. Lalu untuk payment gateway dan penyedia notifikasi ditempatkan sebagai layanan eksternal. Lalu untuk CloudWatch dan X-Ray digunakan untuk memonitoring log, alarm, dan distribute tracing. Untuk origin access control dapat digunakan untuk membatasi bucket S3 agar objek diakses melalui distribusi ke CloudFront, bukan langsung ke pengguna. Selanjutnya ada proses login Boostix. Ini menggunakan Amazon Cognito dan Federated Identity dengan akun Google. Jadi alur autentifikasinya itu menggunakan OAuth 2.0, authorization code flow dengan PKCI, lalu dengan OpenID Connect digunakan untuk identitas pengguna, sedangkan JWT digunakan untuk format token. Jadi ketika pengguna memilih login dengan Google, aplikasi akan mengarahkan pengguna menuju ke Cognito dan kemudian Cognito meneruskan proses autentifikasi kepada Google. Setelah identitas berhasil diverifikasi, aplikasi menerima authorization code, lalu code tersebut ditukar dengan token menggunakan kode verifier dari mekanisme PKCE. Dan Cognito kemudian menerbitkan 3 token. Yang pertama itu ada ID token yang digunakan untuk informasi identitas pada antarmuka. Lalu ada access token yang digunakan untuk memanggil API. Lalu ada refresh token digunakan untuk memperoleh token baru tanpa meminta pengguna login kembali. Nah, untuk backend dari Boostix ini bersifat stateless. Jadi, aplikasi tidak menyimpan sesi pengguna dalam memori lokal. Jadi, setiap request membawa akses token dan dapat diproses oleh bot yang berbeda. API tidak cukup hanya membaca isi JWT. API harus memverifikasi tanda tangan, isu, masa berlaku, jenis token, klien, scope, role, dan hak akses terhadap data yang diminta. Jadi Amazon Cognito itu mendukung authorization code grant dengan PKCE untuk melindungi authorization code yang mungkin disadap. Nah, selanjutnya ada database dan CAP. Jadi database utama pada Boostix ini menggunakan Amazon Aurora PostgreSQL, di mana database rasionalnya database-nya itu dipilih karena untuk data rasional dipilih karena ada data kursi, reservasi, pesanan, pembayaran, dan tiket mempunyai hubungan yang kuat. Jadi proses tersebut juga membutuhkan transaksi, unique constraint, row level log, dan audit perubahan. Nah, Aurora Writer digunakan untuk reservasi kursi, pembuatan pemesanan, perubahan pembayaran, dan penerbitan tiket. Nah, untuk Aurora Rider-nya itu digunakan untuk mencari,
laporan dan operasi baca lain yang dapat menerima keterlambatan data pada waktu singkat. Dan dalam analis CAP-TRON, BUSTIX tidak dikategorikan hanya sebagai CP atau EP untuk seluruh sistem. Jadi pada reservasi kursi, pembayaran, dan tiket itu mengutamakan konsistensi. Jika status terbaru tidak dapat dipastikan, transaksi ditolak atau ditunda. Baliknya, jika pencarian jadwal lebih mengutamakan availability, pengguna masih dapat menerima hasil dari Redis atau Aurora Radar. Meskipun data tersebut mungkin tertinggal beberapa detik sebelum reservasi dikonfirmasi, sistem tetap memeriksa data terbaru melalui Radar. Jadi Aurora Radar Endpoint mengarah ke intents utama untuk operasi tulis, sedangkan Radar Endpoint mendistribusikan koneksi baca ke Aurora replika. Oke, next ada microservice dan Kubernetes. Di BUSTIX ini menggunakan microservice karena setiap domain mempunyai karakteristik beban dan tingkat kritikal yang berbeda. Pada search service dan schedule service menangani pencarian serta informasi jadwal. Saat service menangani status kursi dan reservasi, order service mengelola pesanan dan data penumpang. Jadi untuk payment service menjadi satu-satunya layanan yang berkomunikasi langsung dengan payment gateway. Lalu untuk tiket service menerbitkan tiket dan kode QR setelah pembayaran berhasil. Untuk notifikasi service mengirimkan email atau notifikasi, sedangkan audit service menyimpan jejak aktivitas penting. Setiap microservice dikemas menjadi Docker image dan disimpan pada Amazon ECR. Image tersebut kemudian dijalankan dalam Amazon EKS. Kubernetes mengatur jumlah pod, service discovery, health check, rule update, dan auto scaling. Readiness probe memastikan pod yang belum siap tidak menerima traffic. Liveness probe mendeteksi proses yang macet. Lalu untuk horizontal pod auto scaler menambah atau mengurangi pod berdasarkan metrik. Jika node tidak lagi mempunyai kapasitas cluster, auto scaler dapat menambahkan node pada cluster. Nah, AWS menjelaskan bahwa HPA menyesuaikan jumlah pada pod berdasarkan metrik, sedangkan auto-scaling cluster menyesuaikan kapasitas node untuk menampung workload. Oke, selanjutnya ke slide Retry dan Circuit Breaker. Jadi, Retry dan Circuit Breaker ini digunakan untuk menangani kegagalan dependensi, khususnya payment gateway. Jadi, cara kerjanya itu Retry hanya dilakukan untuk gangguan sementara seperti connection timeout pada HTTP 502, 503, atau 504. Nah, Retry ini tidak dilakukan untuk data yang salah, seperti token tidak valid, kursi sudah terjual, atau pembayaran yang memang ditolak. BUSTIX pada sistem BUSTIX ini membatasi 3 percobaan, termasuk request pertama. Jeda antar percobaan menggunakan exponential backoff dengan jitter agar banyak pod tidak mengulangi request secara bersamaan. Setiap operasi tulis menggunakan idempotensi key. Jadi jika request pembayaran dikirim kembali karena respon sebelumnya terlambat, sistem mengembalikan transaksi yang sama dan tidak membuat tagihan baru. Jadi jika gagal terus terjadi, circuit breaker berubah dari kondisi close menjadi open, dan dalam kondisi ini request baru tidak langsung dikirim menuju payment gateway. Setelah waktu tertentu, circuit breaker ini akan masuk ke kondisi half open dan beberapa request untuk mengetahui apakah layanan sudah pulih atau belum. Dan untuk timeout pembayaran tidak langsung dianggap gagal. Jadi
status tetap payment pending sampai webhook atau proses rekonsiliasi memberikan hasil yang pasti. Oke, selanjutnya untuk 6 pilar AWS. Jadi rancangan Boostix ini dievaluasi menggunakan 6 pilar AWS Well Architected Framework. Untuk pilar yang pertama adalah operational excellence. Jadi pada Boostix ini menggunakan CI atau CD, version image, role update, logging, tracing, alarm, dan rollback. Untuk pilar kedua, security, sistemnya menggunakan Cognito, AWS WAF, private subnet, AMLess privilege, secret manager, KMS, enkripsi, dan audit log. Dan untuk pilar yang ketiga ada reliability, di mana Boostix menggunakan multi-availability zone, beberapa replika pod, Aurora failover, SGS, jet letter circuit breaker, serta backup. Nah, untuk pilar yang keempat adalah performance efisiensi, di mana CodeFront mempercepat distribusi konten, Redis mempercepat pencarian, Aurora Reader membagi beban baca, sedangkan HPA dan cluster autoscaler menyesuaikan kapasitas. Untuk pilar ke-5 ada cost optimization, autoscaling, tagging, lifecycle polish, dan penggunaan satu region membantu mengendalikan biaya. Lalu yang terakhir ada sustainability, di mana sistem ini menurunkan jumlah resource ketika traffic turun dan menggunakan caching untuk mengurangi pemrosesan berulang. Untuk hasil evaluasi konvensional adalah 22 dari 30. Untuk kesenjangan utamanya itu berada pada belum dilakukannya load test, failover, restore test, dan pengukuran. Untuk yang terakhir ada simulasi kegagalan dan scaling. Jadi pada step terakhir ini menunjukkan respon Boostix ketika terjadi kegagalan atau lonjakan traffic. Jadi untuk skenario-nya itu, skenario pertama adalah payment gateway, timeout, lalu payment service melakukan retrieve terbatas. Jika gateway terus gagal, circuit breaker terbuka, lalu pesanan tetap berstatus payment pending dan akan diperiksa melalui proses rekonsiliasi. Lalu untuk skenario yang kedua adalah buat aplikasi mati. Jadi Kubernetes mendeteksi kegagalan melalui deployment kemudian merestart kontainer atau membuat pod pengganti. Lalu load balancer hanya mengirim traffic kepada pod yang telah lolos readiness probe. Lalu untuk skenario yang ketiga adalah lonjakan tingkat metrik melewati target, HPA menambahkan jumlah pod. Jika node tidak mempunyai kapasitas yang cukup, cluster autoscaler menambahkan node baru. Dan untuk yang terakhir ada gagal diproses. Jadi pesan akan dicoba kembali. Jika kegagalan berulang sampai melewati batas, pesan dipindahkan ke dead letter view agar dapat diperiksa tanpa menghambat pesan normal. AWS menyarankan pemindahan pesan yang terus gagal ke dead letter agar pesan tersebut tidak diproses ulang tanpa batas. Jadi berdasarkan simulasi tersebut, rancangan Boostix tidak hanya menjelaskan kondisi ketika semua layanan berjalan normal, tetapi juga menetapkan tindakan ketika sebagian sistem mengalami gangguan. Jadi kesimpulannya, Boostix tidak mengejar semua request harus berhasil, namun Boostix mengejar transaksi yang jelas, aman, dan dapat dipulihkan dan tidak menggandakan kursi atau pembayaran. Mungkin untuk sekian presentasi dari saya. Bila mana ada kesalahan kata maupun pengucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.